ada nih modus-modus maling tuh sekitar jam berapa nih, misalnya jam 12 malam sampai jam 2 kami udah mulai patroli dari jam 10 untuk menjaga Harkam Oke, Tipmas. oke. Jadi dikasih waktu cuman setengah jam untuk membuat bivak. Oke. Kalau kita di Pramuka kan udah biasa nih membuat bivak Ya, nih. ya, ya. Teman-teman yang di luar Pramuka ya mungkin agak Agak kesusahan. sulit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. salam. Oke, alhamdulillah kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semuanya yang menyaksikan podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa ya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ini bisa ditonton di YouTube Pramuka Sumsel. Nah, itu jangan lupa di-like, di-subscribe juga dan di-share. Ini adalah tayangan-tayangan seputar kepramukaan yang insya Allah kita harapkan bermanfaat, bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin mengetahui informasi seputar kepramukaan. Nah, ini kita sudah hadir di depan saya. Ini sudah ada Bribda Emir Satya Adi Pratama. Mantap. Oke. Kak Emir ya, enggak apa-apa ya pakai Kak Emir. Enggak apa, kita Enggak apa-apa sama-sama ya. Pramuka, Kak. Oke. Tadi sudah kami sebut nama beliau di depan, ada Bribda. Nah, berarti beliau ini polisi. Cuman belum memakai uniform kepolisian. Kemarin kita habis ngobrol Kak Emir sama Kak Mutasor. Kak Mutasor itu ada di YouTube, boleh dicek. Beliau sempat hadir, kita ajak ngobrol. Dia ya karena mungkin habis ini kemarin ngelatih paskibra di Gria Agung. Dia masih pakai seragam ini kepolisian. Ya kali ini kita ngobrol dengan anggota kepolisian lagi nih. Sebenarnya saya agak deg-degan. Sebenarnya Emir yang lebih deg-degan. Oke, sama-sama deg-degan gitu. Iya. Baik. Nah, kita santai baik. Iya. Kak Emir santai baik, kita ngobrol untuk memberikan informasi karena Kak Emir ini dulunya juga salah satu anggota Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Nah, ini yang harapan kami sangat bisa menginspirasi. Dulunya DKD Sumsel, kemudian sekarang ada di kepolisian. Mungkin kita akan berbagi Kak Emir dengan yang nonton bagaimana sih Pramuka bisa sampai ke kepolisian, lalu kemudian bagaimana aktivitas sekarang. Ya nanti itu yang mau kita gali lebih dalam lagi. Oke, Kak Emir sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Ini dari mana tadi posisi? Dari rumah, Mbak. Oh, rumah. Iya. Kira ini, nah Kak Emir ini dapat informasinya dia sekarang tugasnya di Polres Oki. Benar. Nah, Benar, di Polres Oki, Ogan Komering Ilir. Ya, kalau kakak tahu biasanya jarang nih orang yang tahu nih Oki itu di mana sih. Kalau biasanya sebut Kayu Agung, nah biasanya tahu langsung tuh. Oke. Ibu kotanya wong banyak tahu. Iya. Dibanding kabupatennya yang namanya Ogan Komering Ilir itu ibu kotanya lebih tahu. Oke. Oh, di Kayu Agungnya nih An. Di Kayu Agung. Oke. Sudah berapa tahun itu Kak hitungannya? Untuk jadi polisi nih. Iya, untuk dinasnya kemarin setahun 8 bulan. 7 bulan. Setahun 7 bulan. 8 bulan Oh, oke. Pada saat 2022 itu resmi jadi lantik anggota Polri. Oke. Dan berdinas langsung di Ogan Komering Ilir. Dan jadi ya sekarang hitungannya sudah setahun 7 bulan yang masuk 8 bulan kan, dengan lagi kan kita masuk bulan 8 nih. Oke. Oh, setahun ya 7 bulan ya. Iya. 8 bulan lah mendekati ini. Oke. Ya, kita mau ini Kak berbagi-bagi dengan teman-teman ya. Mungkin nanti ada yang mau mengikuti jejak Kak Emir ini jadi polisi. Terutama yang teman-teman dari Pramuka ya. Karena ini kami mau sampaikan di Pramuka kan juga ada Saka Bayangkara. Benar. Kemudian
berarti ada peluang besar juga di situ anggota pramuka bisa kayak Kak Emir ini. Nah, Bisa cerita dikit Kak, kayak mana sih kemarin sampai dengan Kak Emir masuk di kepolisian ini? Ceritanya Cak Mano itu. sebenarnya Awalnya tuh Cak Mano. agak panjang ceritanya Kak. Dan mungkin durasinya bisa 2 sampai 3 jam ini. Kita denger lama nih Cak. Singkat-singkatnya Ya, baik Kak. singkat-singkatnya baik. Yang mana yang ininya? Jalur-jalurnya itu. Jadi ketika SMA Emir alhamdulillahnya terpilih sebagai anggota Dewan Kerja Daerah Oke. Sumatera Selatan. Yang itu masih PAW tahun 2017 sampai tahun 2022. Itu siapa kemarin ketua? Kak Abib. Oh Abib. Mm-mm. Oke. Kak Abib. Ya, itu DKD dulu. Mm-mm. Masih SMA itu ya? Itu masih SMA. SMA transisi Sudah SMA nak sama lulus? kuliah. Iya. Oh, Mm-mm. oke. Nah, terus kayak mana tuh mengenai ini Oh, apa korelasi kepolisian antara ya? ke- Ininya dulu. Gimana dapat mungkin informasi ada pembukaan ini penerimaan kepolisian. Itu kayak mana itu awalnya tuh? Jadi ceritanya tuh Kak, kalau kita nak cerita ke dari awal, itu tahun 2020 Emir sudah daftar dari polisi. Heeh. Sudah daftar jadi polisi, tapi ternyata kurang umur. Kurang umur cuma 2 hari. Cuma kurang umur 2 hari juga. Jadi secara administratif kan tidak baca nih. Oke. Secara administratif tidak baca, jadi Emir gugur dalam bidang administrasi. Oke. Cuman 2 hari baik Cuma itu. 2 hari. 2020 itu. Itu 2020. Oh, oke. Terus Selanjutnya tahun 2021 Emir daftar lagi. Itu sebenarnya bukan kemauan Emir. Sebenarnya Emir tuh lebih pengennya tuh ke kedinasan kemarin tuh. oh, Misalnya kayak IPDN yang kayak gitu. oke. STIS ada yang STIN Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Iya. Itu lebih pengen ke situ daripada ke polisi. Cuman kemarin setelah berbincang-bincang nih sama orang tua, Oke. kata orang tua ada satu kata yang satu kalimat yang bener-bener nancep di kepala Emir nih. Kata mereka, yang penting daftar dulu. Oke. Masalah lulus atau enggak lulusnya itu masalah belakangan. Nanti. Iya, Oke. yang penting kami ingin melihat anak kami ini mendaftar. Oh. Iya. Oh, jadi pada intinya ini nih sebenarnya awalnya kemauan dari orang tua. Benar. Oh, oke. Oke, terus Setelah tes pertama tuh psikologi kan. Tes psikologi Emir dapat nilai 74. Emir pertama kali ikut tes kayak wah 74 gagal nih udah gagal. oke. Jadi ketika Emir lihat yang lainnya kok 60-an, 50-an Oh, di nilainya. bawah malah. Iya makanya. Oke. Makanya kayak Emir shock kan. Ah. Kayak berarti 70-an nih udah tinggi nih. Oke. Kalau nggak salah kemarin itu nilai tertinggi di tahun kami itu 76. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Wow. Berarti Emir pikir kalau 76 paling tinggi berarti paling enggak Emir nomor 3 di Polda. Oke. Paling enggak kan kita nggak tahu. Mantap. Kita kan nggak tahu data statistiknya ya kan. Oke. Selanjutnya lanjut tes akademik. Bener-bener nggak ada persiapan nih Kak. Oke. Bener-bener nggak ada persiapan. Jadi ketika misalnya besok nih tes matematika baru malamnya belajar. Jadi bener-bener sistem Mepet ya, SKS mepet. ya. Ah. Kan kalau kita udah kuliah tuh kan sangat kental dengan sistem SKS kan. Oke. Sistem SKS itu yang kami terapkan ketika belajar. Cuman triknya kalau Emir belajar waktu itu matematika nih. Ambil buku semua buku matematika, Emir buka daftar isinya. Kayak misalnya nih Emir mau daftar Bintara. Misalnya ada pelajaran logaritma. Kayaknya nggak mungkin nih logaritma bakalan keluar. Oke. Makanya nggak Emir pelajari. Misalnya permutasi dan kombinasi. Permutasi kombinasi ini kan mudah nih. Makanya Emir belajarin itu. Sebenarnya intinya ambil rumusnya aja sih. Kan kalau untuk penjelasan selanjutnya itu kan mudah, masalah mudah. Permutasi
Gimana caranya, kombinasi gimana caranya. Itu yang harus ada konsep di otak tuh. Maka dari itu sistem kebut semalam itu berlangsung sampai Emir mau tes kesamaptaan. Tes kesamaptaan Emir paling kecil. itu pun ibaratkan ada standar apa? Standar kelulusan nih kita kesamaptaan. Terus Kelulusan standarnya itu misalnya kayak pull up tuh minimal 1, jangan kosong. Emir 6, paling enggak ya yang lain 17 ya bodo amat kan gitu kan. Yang penting Emir udah ikutin standarnya. Jadi ketika dirata-ratain yang lainnya udah pada 70-an, 80-an, yang Emir cuma 59 nilai rata-ratanya. Makanya jadi dari tes itu nilai Emir benar-benar terjun bebas nih. Iya, dari rankingnya 30-an terjun bebas ke waktu itu ranking Emir 19. Emir ingat ya, Emir ingat rankingnya 19, terjun bebas jadi langsung 54. Wah. Itu terjun bebas itu. Iya, terjun bebas, bener-bener terjun bebas itu. Oke. Ya, itu mungkin seputar ini Kak Emir ya, seputar tesnya. Perjuangan itu, perjuangan untuk apa namanya mencapai target-target ya. Benar. Oke. Mungkin ke ininya Kak Emir. Tadi kan sudah awalnya di DKD nih. Kita balik ke pramuka dikit nih. Iya. Tadi ke DKD. Terus nggak taunya wong tua yang ini nih, yang pengen Emir nih jadi polisi tadi. Mungkin sedikit kita ambil di ujung dulu. Sekarang lah jadi polisi. Iya. Akhirnya apa tuh yang dirasakan sekarang? Apakah masih bertolak belakang mungkin karena tadinya disampaikan pengennya ke yang kayak apa tadi? Paksaan orang tua mungkin. Kami agak ngeri soalnya kalau ngomong. Enggak. Oke. Santai aja. Maksudnya perasaan tadi kan pengennya ke ini yang kayak badan intelijen ya, atau kayak IPDN kayak itu. Tadi awalnya kan cerita kayak itu. Tapi kepolisian ini keinginan orang tua. Tapi alhamdulillah lulus sekarang. Itu gimana sekarang ini? Masihkah ada keinginan untuk di bidang lain atau memang sudahlah jalani aja lah, kepolisian sudah nyaman misalnya. Kayak mana itu? Ya benar tadi di poin terakhir ya. Kita udah terjun nih, udah kecebur, udah basah nih, ya udah kita ikutin aja ritmenya. Ya namanya manusia itu kan hanya dapat berencana. Betul. Allah semua yang menentukan. Betul. Makanya ya udah kita dengan ketentuan Allah yang ya udah nih Emir jadi polisi nih. Ya udah Emir ikutin aja nih. Gak ibarat kata kita mau mundur juga nggak bisa nih Kak. Mau mundur nggak bisa, mau maju juga gimana nih. Masih tanda tanya besar memang. Apalagi nih masih ya kalau tadi bilangnya masih setahun 8 bulan ya masih terbilang ya baru lah itu baru. Oke, baik. Itu menarik sekali menurut kami ininya yang diceritain tadi bagaimana ada tadi tidak lulus cuman karena 2 hari ya. Iya, 2 hari. 2 hari itu kurang umurnya itu. Ya Allah, kemudahan berarti kawan kita. Baik. Ya tapi ini ya mungkin kembali lagi ke istilah rezeki mungkin. Waktu itu mungkin belum. Nah, ada kesempatan lagi di 2022 ya. 2021. Oh, 2021. Ya, tesnya 2021. 2022-nya itu lulusnya. Oke. Jadi Emir di DKD berapa tahun jatuhnya? PAW itu masuknya di 2019 akhir Desember. Jadi aktifnya itu di 2020 ya. Sampai 2021 pertengahan. Setahun setengah berarti setahun setengah. Karena ketika masa DKD di 6 bulan sebelum akhir masa DKD itu Emir
mengikuti pendidikan. Jadi benar-benar nggak bisa ngikutin iya. DKD kan. Pendidikan berapa lama tuh? Kemarin 5 bulan. Pendidikannya 5 bulan. Oh iyalah, udah bisa memang DSPN kalau betul. kalau harus ini mau aktif ke DKD juga susah itu. Iya. Karena pramuka juga banyak kegiatan tuh. Makanya waktu Emir selesai pendidikan, lihat nih apa aja nih kegiatan yang kelewatku, ternyata banyak. Oke. Kegiatan yang dari bulan Juli sampai bulan Desember tuh ternyata banyak tuh kegiatannya. Dari kegiatan offline, online itu kan zaman-zaman itu kan masih Covid tuh, masih Covidnya banyak ya kan. Masih. Oke. Offline, online nggak ikut semua. Oke. Tapi kemarin Emir nih jadi ini juga panitia juga di Pertikaranas. Ya kan? Iya benar. Nah, balik lagi ke pramuka ini. Iya. Itu kemarin di bidang apa? Kak Emir di Pertikara. Emir jadi koordinator bidang keamanan. Oh, koordinator. Keamanan pula. Memang tugas polisi kan untuk mengamankan Oke. kan. Ya, makanya Betul. pas. Iya. Pas ini. Kita sudah berapa uang itu kita ajak ngobrol Saker Pertikara itu? 3 ya? 3 dan Kak Emir ini apa? 3 ya dan Kak Emir. Oke. Nah, ngomong-ngomongin masalah keamanan. Nah, itu tadi sempat nanya-nanya juga di Polres Oki itu di bidang apa tadi Kak Emir? Kalau sekarang di bidang bagian perencanaan. Oh, perencanaan ya. Iya, kalau sekarang. Tapi sebelumnya itu ini apa tadi namanya? Samapta ya. Itu yang informasi kami dapat. Nah, berapa lama tuh di Samapta? Berapa lama tuh? Sekitar 1 tahun 3 bulan kayaknya. Nah, iya 1 tahun 3 bulan. berarti yang terbaru ini masih belum lama itu. Belum lama Kak. Iya. Masih berapa bulan berarti? 4 bulan. 4 ya? 4 bulan ya. Oke, kita ke bagian Samapta ya. Samapta itu apa Kak Emir? Secara fungsinya, tugasnya? Kalau Samapta itu kan bagian preventif Kak. Kalau bagian preventif itu mencegah terjadinya tindak kejahatan. Nah, Dan juga untuk tupoksi bagian kesamaptaan itu adalah Turjawali, apa tuh? singkatan itu Kak. Apa Jadi panjangnya itu? pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Oh, Itu adalah fungsi pokoknya dari kesamaptaan. berarti itu ini ya, kami mohon maaf jujur kurang tahu dengan mengenai bagaimana kepolisian bergerak seperti itu. Tapi ya namanya kita sering lihat di televisi, lihat di media sosial kayak gitu kan. Berarti bagian Emir ini yang itu ya, yang nangkap-nangkapi maling kayak itu. Yang ya kan maksudnya tadi disampaikan mengenai apa tadi itu, ada patroli, ada apa lagi tadi itu. Ya kalau secara umumnya keamanan kayak itu kan. Iya benar. Sebenarnya untuk misalnya kayak nangkap maling itu bukan bagian kami lagi Kak, karena itulah sudah bersifat represif. Represif itu adalah penindakan. Oke. Itu biasanya dari bidang reserse. Oh, ada lagi bidangnya lain. Ada lagi bidangnya lain. Karena kami Samapta ini preventif, bersifatnya pencegahan, makanya kami sebelum jam-jam rawan itu sudah patroli Kak. Oh, tapi masih turun ke lapangan juga ya, masih ke jalan juga kayak itu. Oke. Sebelum biasanya kan ada nih modus-modus maling tuh sekitar jam berapa nih, misalnya jam 12 malam sampai jam 2 kami udah mulai patroli dari jam 10 untuk menjaga Harkam Tipmas. Oke. Oh, itu tugas Emir itu. Itu tugasnya. Oke. Jadi dari sekitar jam 10 sampai jam 4 jadi kita tuh benar-benar patroli keliling ke pelosok-pelosok, biasanya yang ada gang-gang sempit tuh kan biasanya banyak nih terjadi tindak kejahatan seperti maling kan. Nah, itu kami masuk ke situ. Oh, berarti ini maaf, mungkin tidak apa-apa ya kita tanya langsung dengan Kak Emirnya nih. Selama berapa tadi? 1 tahun berapa lama tadi di Samapta?
1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Mm. Tadi diceritain ada ya tugas yang arahnya ke pencegahan duluan. Tadi yang kayak disampaikan sudah ada waktu-waktu maling. Waktu-waktu maling tadi sebelum itu sudah turun duluan tuh. Maksudnya pernah ada kejadian langsung di depan Emir, langsung ada hal-hal yang tidak baik itu terjadi, langsung Emir tangani seperti itu, ada tidak kejadian pernah? Waktu itu pernah kayaknya. Cuman kami kan waktu kami patroli itu mereka udah kelihatan duluan. Ngelihat kami duluan, ketika kami datang mereka udah bubar. Jadi waktu Takut itu juga dia takut lah. Iya. Iyalah wajib polisi. Siapa yang galak masuk penjara? Oke, baik. Oke, inilah kami senangnya ngobrol dengan polisi langsung nih. Oke, oh jadi dia ngelihat, lanjut dia kabur duluan. Iya, dia lebih Oke. lihat duluan kan. Waktu itu memang kejadiannya itu di tempat yang gelap. Kan mata kami kan terbatas. Oke. Mata kami terbatas dalam artian ketika uang lain nyingok tempat terang itu kan lebih cepat nangkepnya daripada orang yang di tempat terang melihat tempat gelap. Iya. Benar kan? Faktor cahaya itu. Iya, faktor cahaya juga. Ini apa namanya kalau boleh tahu itu daerah mana itu? Pernah kejadian itu? Di daerah Kayu Agung itu. Oh di juga. Oki lah ya. Di Di Oki. Oke. Jadi ketika itu kami patroli, mereka tuh kayaknya lagi sedang berjudi ya, judi kartu. Oke. Karena kenapa Kakak Emir bisa melihat itu? Karena ada di situ ada barang buktinya berupa uang. Oh jelas ya kelihatan ya. Iya, barang buktinya berupa uang karena mereka kan nggak sayang lagi tuh, lebih sayang diri sendiri daripada uang dong. Makanya mereka meninggalkan uang di situ, kayaknya jumlahnya berapa sih nggak dihitung juga sih. Mungkin udah ada yang sempat ngambil uangnya juga. Oh. Terus juga ada barang buktinya juga berupa kartu-kartu yang bertebaran itu. Terus juga ada kejadian lucunya. Nah apa tuh yang lucu? Ada kejadian lucunya waktu itu di belakang mereka ini kan sawah semua nih. Oke. Belakang sawah semua dengan sungai. Oh. Jadi ada sawah, ada sungainya juga. Cak mana itu? Saking kenekat mereka itu ketika kami datang, ada yang lompat ke sawah, ada yang berenang ke sungai. Ya. Iya, Kucar mereka kacir itu. kucar kacir. Jadi mereka tidak sayang lagi sama nyawa mungkin nih. Tidak sayang lagi mungkin. Apa ada buaya di sungai itu? Nah itu yang kami khawatirkan Kak. Oke. Itu yang kami khawatirkan. Jadi mereka tuh langsung kayak kucar kacir. Yang penting aku selamat dulu. Ada polisi datang kok mana? Oke. Dan itu sering terjadi. Maksudnya marak ya yang kejadian kayak itu selama Emir bertugas di Samapta ini. Kalau dibilang marak juga enggak kayaknya ya. Oh, Soalnya ada beberapa tempat yang rawan kan memang. Dari biasanya itu informasinya kami terima dari Intel. Oke. Kami terima dari Intel, biasanya mereka mengeluarkan rute rawan di mana tempat banyaknya kejadian. Oke. Makanya kami telusuri tempat-tempat tersebut. Oke. Wow, luar biasa ya. Sebenarnya kalau kami dengar cerita ini apa ya, menarik lah. Seneng dengarnya kalau apa ya, dari penugasan lalu kemudian mendapatkan cerita-cerita yang seperti ini, apalagi yang gawe kenyu wong pramuka nih kami tahu. Itu tadi, tapi harapan kita kalau bisa berkurang dan kalau bisa lagi tidak ada kejadian-kejadian seperti itu ya, biar aman kan daerah kita ini. Kita kembali lagi ke pramuka Kak Emir. Jadi seperti yang kemarin kami sempat nanya juga, kemarin tuh ada Kak Habib. Kak Habib kami ajak ngobrol di sini. Dia juga kan begawe di LRT kan. Di LRT. Mungkin ini sama pertanyaannya, pengen nanya dengan Kak Emir juga. Apa sih
nilai-nilai kepramukaan kah atau keterampilan kepramukaan apalah pokoknya yang mengenai kepramukaan yang terbawa maksudnya mempunyai manfaat gitu. Akhirnya terbawa ke dunia kerja sekarang. Nah, kalau Kak Emir kan ke kepolisian ini. Kira-kira apalah kemarinnya untunglah aku nih melok pramuka akhirnya enggak terlalu susah lagi di dunia kerja kayak itu. Ada enggak itu kira-kira? Ada Kak. Nah, apa dia lah itu? Jadi ceritanya tuh ketika pembaretan enggak Pembaretan. Jadi di Samapta itu kan kita kan memakai baret. Oke. Nah, memakai baret itu harus ada namanya pembaretan. Oke. Nah, pengambilan baret itu kami kemarin di daerah yang di hutan-hutan. Jadi dikasih waktu cuman setengah jam untuk membuat bivak. Oke. Kalau kita di pramuka kan udah biasa nih membuat bivak nih. Ya. Teman-teman yang di luar pramuka ya mungkin agak kesusahan. Agak sulit ya. Ya, makanya kami tuh dibagi satu regu tuh 3 orang untuk membuat bivak dari jas hujan. Kami tuh biasanya dapat dari Polri itu jas hujan. Nah, dari jas hujan itu gimana caranya membuat bivak nih yang enggak tembus air kan. Itu mereka yang di luar pramuka tuh kesusahan nih. Kita ya kan, karena mungkin belum tahu teknik, belum tahu gimana bentuk, cara membuat. Nah, kalau kita di pramuka kan ya itu sudah pernah diajarkan seperti itu ya. Bener. Oh. Kalau itu pas pembaretan ya namanya ya. Pembaretan. Ini ya, baret. Ya, pengambilan baret ya. Oh. Makanya kan kalau kita di pramuka nih kan kita lihat keadaan sekitar nih. Misalnya ada kayak pohon berdekatan itu bisa dibuat bivak. Yeah. Misalnya ada pohon yang kayak berdiri tapi besar itu kan juga bisa dibuat bivak. Bivaknya yang setengah kayak gitu kan, nggak yang 2 kan. Itu kan bisa. Makanya mereka itu agak kesusahan ketika mereka membuat bivak. Mereka kata dalam konsep mereka itu mereka harus ada tiang penyangga. Jadi mereka tuh nyari ranting dulu dan itu kan ngabisin waktu. Betul. Ngabisin waktu. Makanya mereka tuh nyari ranting yang kira-kira besar dan kokoh untuk dijadikan tiang penyangga. Buat rumah itu. Buat rumah Iya. Oke. Ya, itu mungkin menunjukkan bahwa ya kalau di pramuka kan nyebut kata bivak mungkin sudah tergambarkan kan di pikiran kita tuh bentuknya ini kayak ini nih. Kayak ini model buatnya nih. Mungkin mereka mikirnya bivak itu ya ada atap, ada dinding, ada tiang. Pada akhirnya ada sedikit kesulitan itu ya bagi mereka yang tidak ikut pramuka. Oh, ini berarti yang jadi poin nih untuk kita semua bahwa ya yang diceritain Kak Eman mungkin salah satunya nih untuk buat bivak ketika pembaretan ya. Ketika pembaretan. Itu jadi enak, mudah jadinya. Iya. Ada manfaat berarti ini. Banyak malah. Banyak ya, itu tadi salah satu lah. Itu ya. salah satunya aja. Baik. Ya mungkin teman-teman pramuka bisa selalu aktif, lalu kemudian jangan inilah berpikiran nanti setelah apa ya mau masuk dunia kerja pramuka ini tidak ada gunanya. Nah ini kami sudah mendatangkan narasumber yang menyampaikan langsung dan memang berpengalaman sudah melewati masa-masa itu, bukan hanya sekedar menyampaikan teori saja. Oke. Kalau kami dapat informasi juga ya mungkin bagian daripada inilah ya untuk mental mengamankan tadi. Katanya Kak Emir ini ada juga ini kemampuan apa silat kayak bela diri lah mungkin. Itu kayak waduh itu Kak? Ya alhamdulillah ada. Ada ya? Ya ada. Emir juga pernah ikut karate sama silat. Oh karate sama silat? 2. Sebenarnya kalau dari karate itu dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SMA. Kelas 9 SMP. Lama juga. Ya. Itu sebentar, itu sering turun di
kejuaraan atau gimana tuh? Alhamdulillah sering. Sering ya? Iya, alhamdulillahnya. Ada pernah Oke. dapat juara 3 di komite kata beregu juara 3, Hmm. juara 2 di komite itu tanding, kalau di karate namanya komite. Oke. Terus juga dapat juara 1 alhamdulillah di silat di tingkat kota, dan juara 3 di tingkat nasional alhamdulillah. Mantap. Tepuk tangan dulu kalau. Berprestasi juga, Lapurna DKD juga, polisi juga. Kamu jangan macak-macak dengan Kak Emir. Keluar ke jurus lagi. Baik, ya ini harapannya Kak Emir bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan, khususnya anggota pramuka ya yang memang sedang aktif-aktifnya. Ya alhamdulillah sekarang pandemi juga sudah tidak lagi, Ya, jadi aktivitas sudah tidak dibatasi lagi kayak kemarin-kemarin kan. Nah ini yang memang mau kita sampaikan ke teman-teman yang menyaksikan YouTube Pramuka Sumsel ini. Apalagi ditanya. Kami sebenarnya lah banyak ngelis untuk pertanyaan. Cuma kadang saking enaknya ngobrol, ada lupa kaget sudah podcast lanjut baru lagi teringat, nggak? iya. Lanjut lagi Lanjut ngobrol. lagi. Oke. Kak Emir, memang ada libur ini ya di kepolisian itu. Maksudnya ya kan kita tahu secara penugasan untuk keamanan wilayah seperti itu kan ya polisi lah kita tahu, aparat ini kan aparat keamanan kayak gitu. Itu memang standby kah setiap harus menunggu perintah, atau memang sudah ada jadwal-jadwalnya yang nanti kalau saya enggak, teman saya yang lagi tugas sekarang misalnya, kami tuh kurang paham itu kayak mana itu Kak? Kalau di kepolisian juga itu sebenarnya ada jadwal-jadwalnya Kak. Misalnya kayak penjagaan dibagi menjadi 3 regu. Dibagi menjadi 3 regu. Regu 1 itu 12 jam biasanya dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Regu kedua dilanjut dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi besoknya. Nah, regu ketiga itu lanjut lagi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam lagi. Itu terus tuh. Tapi karena Emir sekarang di bagian staff, di bagian perencanaan, itu kan Oh ya, ini yang bidang baru nih ya, bagian baru nih. Iya, di bagian baru. Karena Emir di bagian staff, jadi ya kerjanya benar-benar kayak di staff. Ngantor lah ya kayak itu ya. Iya, Dapat meja, dapat ada komputer apa depan itu. Ada. Ya. Tapi bener karena kami tugasnya itu untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, kami harus standby on call. Oke. Kalaupun ada telepon ataupun ada keperluan di luar jam kerja kami harus standby 24 jam. Makanya HP itu nggak boleh mati, nggak boleh di silent, karena itu kan kalau ada panggilan mendadak kan kita nggak tahu tuh. Oke. Standby lah intinya. Standby, benar-benar standby. Ada Emir waktu itu panggilan benar-benar mendadak itu sekitar jam 10-an. 10 malam. Jam 10 malam. Oke. Ketika orang lain udah pada tertidur tuh. Jadi pimpinan karena ada kejadiannya dikumpulin. Oh, ini di Oki. Di Oki. Oke. Karena ada kejadian yang dikira perlu dan mendesak, itu kami dikumpulin. Langsung dihubungi itu ya. Langsung dihubungi. Oke. Ada teman udah ketika kumpul udah kayak Rossi ngumpulnya. Ya, keadaan darurat kan? Iya, keadaan darurat. Karena kami memang harus dituntut untuk cepat untuk berkumpul. Iya. Oke. Karena dengan cepatnya untuk berkumpul, maka tindakan tersebut kemungkinan bisa dicegah. Betul. Kemungkinan yang kita nggak mau kan, ya hal-hal yang inilah ya, tidak diinginkan kayak hal-hal yang tidak diinginkan tuh bisa dicegah sebelum hal tersebut terjadi. Oke. Iya. Oh, itu kalau boleh tahu lagi mau kasus apa itu? Maksudnya mau terjadi masalah apa tuh tiba-tiba kena hubungi harus cepat kayak itu tadi?
Waktu itu kalau nggak salah PAM Pilkades kayaknya. Karena kan waktu itu pemilihan. pemilihan Pilkades itu serentak. Oke. Karena kan biasanya ada 2 kubu, 3 kubu yang misalnya kalau kayak wah kalah nih nggak terima saya. Bacok-bacokan lah, ribut lah. Nah, itu kan harus kita cegah nih sebelum hal tersebut terjadi, ribut. Nanti takutnya akan ada korban jiwa atau apa yang kita nggak inginkan. Oke. Makanya kita dikumpulkan dan segera untuk berangkat ke sana. Tapi itu jam 10 malam ya kejadiannya itu. Karena kan memang kan biasanya udah ada di tempat plottingnya tuh mereka kan udah ini. Cuman memang butuh personil lebih untuk mengamankan daerah tersebut. Oke. Wah luar biasa nih kalau kami pikir Kak Emir apa ya? Ya alhamdulillah memang ada basic kepramukaan juga ya, mungkin dulunya waktu pramuka dipeluitin oleh pembina mungkin ya. Langsung cepet-cepet datang mungkin ini mungkin di waktu pramuka itu simulasinya. Nah, ini sekarang ini sudah bener-bener praktek di benar-benar di dunia kerja. Berarti memang benar-benar pramuka ini Kak ya, bermanfaat sekali lah ya untuk di dunia kerja kita. Ini kami sudah memperbanyak nih teman-teman. Nanti boleh di komen di kolom komentar ya. Silahkan siapa yang bisa kita ajak ngobrol lagi. Ya kemarin kita sudah ada Kak Habib yang bekerja di LRT, dia mengaitkan pramuka dengan kerjanya sangat bermanfaat. Banyak sekali yang bisa dikerjakan mudah gara-gara kemarin lah pramuka itu. Kak Emir juga tadi barusan nyampaikan banyak hal-hal yang bisa dipermudah ketika di dunia kerja karena kemarinnya pramuka juga. Nah, kita tunggulah narasumber-narasumber yang lain, tapi boleh dibantu oleh teman-teman diketik kayak itu. Sekalian nonton. Ini ada Kak Emir nih. Kami luar biasa jarang-jarang ngobrol apa ya? Ya sudah terjadwalkan kayak ini. Biasanya mungkin bertemu di bawah. Iya. Oke, mungkin Kak Emir demikian dulu kita ngobrolnya. Kami pengen ngobrolnya off RW dulu. Ada hal-hal yang kami ingin tambah lagi informasinya. Yang jelas kami berharap Kak Emir nanti kalau ada waktu pengen podcast lagi. Boleh. Kalau ada waktu kayak kita bahas yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, karena masih belum banyak hal-hal yang bisa disampaikan, apalagi kepramukaannya, apalagi kepramukaan di DKD itu walaupun dikit pasti banyak itu yang sudah pernah didapat. Yang bisa kita share ke teman-teman. Mungkin itu dulu. Terima kasih Kak Emir sudah hadir di podcast Keluarga Sumsel. Jangan lupa teman-teman yang menyaksikan ditonton, di subscribe, di share juga. Kami akan bagikan informasi ini di channel YouTube Pramuka Sumsel. Nanti cuplikannya juga ada di Instagram Keluarga Sumsel. Terima kasih semuanya, kru. Mantap. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.